Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjat Nika, pengawas pemula dari KCD 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan kegiatan pendampingan dengan menerapkan teori difusi inovasi untuk memenuhi tugas dalam kegiatan induksi pengawas di Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Maya, Ibu Dewi, dan Ibu Eva. Senang sekali ya kami ini bisa berkumpul di ruang Ibu Kepala. Kita akan membicarakan tentang inovasi pembelajaran di SMA, SMK kreatif ini. Saya akan memperlihatkan dulu ibu-ibu. Ini adalah portofolio dari SMK Trijaya yang sudah berinovasi dengan media digitalisasi dalam pembelajaran. Ini memang terasa sedikit sulit di awal-awal, tapi mereka sekarang sudah bisa dengan bangga gitu ya memperlihatkan karya-karya anak didiknya. Karena perubahan memang sebuah keniscayaan ya Ibu. Apalagi ini berbicara SMK. SMK itu adalah anak-anak yang memang diprioritaskan untuk mampu menghadapi dunia kerja. Kalau misalnya anak-anaknya tidak melek teknologi, ya bisa dibayangkan gitu. Mereka tidak bisa masuk di zamannya gitu ya. Tapi mohon maaf ya Ibu ya, kalau menurut saya sih memang sih zaman sekarang memang digitalisasi ya segala macam gitu. Tapi saya ngajar udah lama Bu. Ya. Saya udah ngajar dari tahun ke tahun, saya lakukan itu. Saya pikir tidak ada masalah ya, dan anak-anak juga senang-senang aja, nilai-nilai mereka juga baik gitu. Jadi saya pikir tidak semuanya harus juga berbasis teknologi sih menurut saya. Karena saya ngerasa nggak ada masalah sih. Dari tahun ke tahun saya ngajar ya nyaman-nyaman aja. Wajar sekali Bu perasaan seperti itu. Tidak disangkan ya perasaan Bu Dewi sudah nyaman dengan di zonanya sekarang. Tapi anak harus hidup di zaman ini Bu. Coba kita lihat manfaatnya pelan-pelan saja Bu. Jadi inovasi ini tidak harus melupakan yang lain yang sudah Ibu Dewi jalani gitu. Kita pelajari pelan-pelan, pelajari manfaatnya, kita coba Bu. Yang penting ada niat, keinginan, hasilnya tidak harus selalu langsung sempurna. Tapi bentar ya Bu Dewi ya, kalau mau saya berbagi ya Bu ya, berbagi pengalaman sedikit ya. Saya pernah tuh kemarin ya mencoba proyek nih kolaborasi gitu ya antara pelajaran saya bahasa Indonesia dengan jurusan DKV ya, jurusan desain komunikasi visual. Nah dengan ada sesuatu yang berbeda ya, pengalaman yang berbeda mungkin buat anak-anak, di mana bahasa Indonesia dengan jurusan DKV itu ada kolaborasi. Nah di situ kayaknya memberikan pengalaman yang berbeda buat anak. Kelihatan anak-anak lebih antusias, lebih aktif gitu ya. Pengalaman saya kemarin begitu Bu Dewi, seperti itu. Iya Bu Eva, betul sekali. Saya setuju dengan Bu Eva. Ternyata perubahan itu sesuatu yang harus kita ikuti bersama. Karena bagaimanapun juga kan guru harus menyajikan pembelajaran sesuai dengan kondisi anak ya pada zamannya. Saya menginginkan kedepannya sesuai dengan yang dicontohkan tadi Ibu Pengawas, guru-guru saling berkolaborasi, satu sama lain saling berbagi praktek baik ya, sehingga terjadi integrasi dalam penilaian dan penyusunan modul ajar yang berbasis digital. Ya, tapi saya paham betul Bu Pengawas, Bu Eva, Bu Dewi, semua juga berlangsung secara berproses gitu, bertahap, tidak bisa berubah secara drastis. Maka dari itu mari kita bekerja sama. Ya. Dari mana Bu Dewi? Ya, untuk bisa berubah maksudnya kan kadang saya rasa ya, yang saya rasakan ya, untuk mengajar menggunakan teknologi itu saya merasa itu rumit ya. Karena saya sudah terbiasa dengan gaya yang lama ya, seperti biasa saya ngajar. Jadi kalau kita harus melakukan kolaborasi, kemudian saya butuh teman, kawan, tim mungkin dari sekolah untuk bisa membantu kami ini yang gaptek
gitu lah, ya, kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk berkolaborasi itu saja sih. Nah itu semangat itu yang kita harapkan ya. Bu Dewi sudah mulai semangat nih kelihatannya. Insya Allah nanti ada rekan sejauh salah satunya Bu Eva di sini yang bisa menjadi partnernya. Semangat ya Bu Dewi ya. Nah Ibu Kepala, tadi kan kita sudah diskusi ya berempat. Sekarang kita mari buat tim kecil saja dulu, grup kecil. Nah Bu Dewi dan Bu Eva bisa mulai dari satu kelas. Kita buat satu proyek kolaborasi yang sederhana dan realistis lah untuk anak-anak kita. Ya Kak, ya mungkin nanti di bagian itu saya mencoba ya membantu dalam menyusun modul digital gitu. Modul digital untuk panduan pelaksanaannya. Oke, saya ikut saja ya. Nah, kalau begitu saya pun akan memastikan ada waktu dan dukungan tersendiri untuk para tim supaya semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Dan saya pun akan memfasilitasi misalnya seminggu sekali melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Itu jadwalnya nanti seminggu sekali Ya, dalam forum apa Ibu rencananya? misalnya berbagi praktik baik gitu kan, dengan melibatkan beberapa orang guru dengan Bu Dewi dan Bu Eva sebagai pemimpin sebagai ya sip. Nah, boleh ya, ini adalah hasil anak-anak Bu Dewi. Nih hasil anak-anak ini membuat video promosi. Jadi mereka mempromosikan jurusannya nih, kan kita sekarang mau MPLS ya Bu ya. Nanti di MPLS itu setiap jurusan kan akan demo ya, akan promosikan. Jadi mereka membuat video singkat promosi tentang jurusannya seperti ini ya. Ya menarik ya. Saya pikir saya juga jadi ingin mencobanya nanti di kelas seperti yang Bu Eva lakukan di kelas. Iya, pokoknya di situ saya eksplorasi anak-anak di ini ya Bu, kita dorong lah ininya sebebas-bebasnya dalam hal kreativitas membuat video gitu ya, sehingga semenarik mungkin nanti hasilnya. Kalau dilihat ini jadi terintegrasi dengan lintas moko ya, misalnya dengan bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia, kali itu ada teks-teksnya ya, juga. ada teksnya, terus mungkin ada penilaian nanti ya di kemampuan berbicaranya. Iya, di situ anak-anak kan ada ini ya, ada yang promosi gitu, ada yang bernarasi ya. Mereka di situ juga bisa kita lihat kemampuan public speakingnya, betul. Jadi inilah bukti inovasi sederhana yang bisa kita lakukan, ibu-ibu. Yang terpenting kita punya keinginan dulu keluar dari zona nyaman, dari metode yang lama, biar sesuai dengan zamannya anak-anak. Dan tentunya kita juga harus memberikan kepercayaan pada siswa. Karena ketika diberi kepercayaan, mulai dari voice-nya ya, terus choice-nya, diharapkan nanti ownership-nya juga akan muncul dalam pengerjaan proyek mereka itu. Ya. Wah, ini kali anak-anak ya. Ih, saya bangga sekali loh Bu. Terima kasih banyak ya Bu Dewi, Bu Eva. Ternyata Bapak Ibu guru semua di sini kolaborasinya sangat bagus. Anak-anak dapat semangat ini dalam mempromosikan produk, luar biasa Bu Dewi. Keren ya. Aduh, saya jadi terharu. Ternyata semangat kawan-kawan di sini luar biasa. Ya Ibu, saya pikir tadinya ini sulit ya. Ternyata setelah berkolaborasi justru ini jadi menarik. Dan saya merasa anak-anak juga senang dengan pembelajaran yang kolaboratif ini. Semoga Ibu ini juga menjadi budaya positif ya di sekolah kita. Kolaborasi yang seperti itu mudah-mudahan tidak berhenti di sini, bisa berlanjut untuk proyek-proyek luar biasa berikutnya. Keren Bu Eva, Bu Dewi, Keren sekali ya Bu. Nah ibu-ibu, sekarang saya ingin mendengar dari refleksi dari ibu-ibu yang beberapa lama sudah melakukan sebuah kolaborasi tentang inovasi pembelajaran, terutama pada penilaian ya, yang awalnya mungkin Bu Dewi senangnya dengan memberikan penilaiannya instrumen pilihan ganda, sekarang dengan proyek gitu ya, dengan proyek. Bagaimana nih refleksinya? Bu Dewi dulu boleh? Ya, jadi saya merasa menjadi guru itu, kalau dulu kan segala sesuatunya saya lakukan sendiri ya. Jadi seperti
capek itu ternyata ketika sudah berkolaborasi dalam proyek itu saya merasa happy. Jadi kolaborasi itu meringankan pekerjaan. Iya, betul sekali. Kalau model happy berarti semua bisa happy ya? Iya. Bagaimana refleksi Ibu Kepala? Saya bahagia sekali Bu, bersyukur. Ternyata sekarang saya tidak merasa sendiri lagi karena semua sudah memiliki satu kesatuan, tujuan yang sama. Dan alhamdulillahnya para guru sudah terbuka, sudah berpikir pola tumbuh, PPB pola pikir tumbuh, iya bertumbuh gitu. Dan semua sudah satu kesatuan gitu. Saya semakin percaya di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Iya, betul dan perubahan sekali. itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Begitu luar biasa Ibu Kepala, Ibu Dewi dan Ibu Eva. Saya memberikan apresiasi khusus untuk ibu-ibu semuanya, dan nanti dari KCD sebagai bentuk penghargaan ada sertifikat ya untuk tim inti pemula, tim yang mengawali inovasi pembelajaran di SMK Kreatif ini. Nanti ada sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Kacab ya untuk siswa juga nanti. Lalu portofolionya diposting di media sosial sekolah Bu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, jadi inovasi bukan tujuan akhir sebenarnya, tapi yang terpenting adalah kita terus bertumbuh seperti yang dikatakan Ibu Kepala, kolaborasi yang harmonis dengan sesama rekan sejawat. Semangat ya untuk SMK Kreatif, insya Allah bisa maju, bisa berinovasi dalam pembelajarannya. Makasih banyak Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Saya pamit. Ya. Sekian simulasi pendampingan yang telah kami lakukan dengan menggunakan teori difusi inovasi sebagai salah satu untuk pemenuhan tugas pada kegiatan induksi pengawas pemula di Provinsi Jawa Barat. Semoga bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.